Menolak saat diminta berhutang di warung kelontong, dua anak di bawah umur menjadi korban penganiayaan ayah kandungnya sendiri di kawasan Tanjung Duren Timur, Jakarta Barat. Pelaku dengan tega menyiksa kedua anaknya dengan menggunakan pipa serta pecahan kaca hingga mengalami luka lebam di bagian perut dan luka sayatan. Peristiwanya terjadi saat pelaku yang usai cekcok dengan sang istri sempat dikurung di dalam kamar. Kemudian pelaku meminta kepada kedua anaknya untuk ke warung untuk berhutang. Penolakan sang anak membuat pelaku naik pitam hingga saat dibukakan pintu oleh warga, pelaku langsung menganiaya kedua korban dengan menggunakan pipa. Assalamualaikum Jakarta Barat. Selamat siang Pak Kapolsek. Ya, untuk mengetahui informasi terkini kita sudah terhubung dengan Kapolsek Tanjung Duren dengan Kompol Muharram Wibisono. Selamat sore Pak Kapolsek. Selamat sore Pak Imron. Pak Kapolsek, mungkin bisa dijelaskan lebih detail kronologisnya seperti apa dan apa sebenarnya alasan pelaku ini yang mendasari penganiayaan terhadap anaknya, Pak? Ya, jadi kejadian yang melibatkan bapak kandung melakukan penganiayaan terhadap dua orang anak kandungnya ini bermula akibat dari cekcok yang sering terjadi antara pelaku dengan istrinya atau ibu kandung dari para korban. Di mana faktor yang mempengaruhi di sini adalah faktor perekonomian, yang di mana pelaku ini kita ketahui bahwa sejak bulan Lebaran, setelah Lebaran itu pelaku ini sudah tidak memiliki pekerjaan. Dan kemudian pelaku ini sering cekcok dengan istri, yang di mana berulang kali terjadi dan bahkan sempat melakukan kekerasan terhadap istrinya sendiri. Namun pada saat itu istrinya dan pelaku juga menyelesaikan permasalahan dengan secara kekeluargaan. Dan tepatnya pada tanggal 17 Mei, bulan Mei tahun 2022, pelaku melakukan tindakan penganiayaan terhadap dua orang anaknya. Dengan inisial MRI umur 16 tahun dan kemudian inisial MA umur 14 tahun. Di mana pelaku melakukan kekerasan dengan melakukan pemukulan dan juga menggunakan alat berupa pipa paralon. Demikian, Pak. Oke. Pak Kapolsek, ini kekerasan terhadap anak dan juga istrinya baru kali pertama atau memang sudah berulang? Karena kan sudah disebutkan tadi bahwa sudah menganggur sejak setelah Lebaran begitu, Pak. Ya, jadi kalau untuk kasus yang terjadi kekerasan terhadap anak ini yang baru kami tangani ya dan juga menjadikan ini sebagai laporan polisi ini baru yang kali ini. Tapi menurut informasi yang kami dapat, kami juga memeriksa beberapa warga sekitaran. Memang untuk pelaku ini dengan istrinya seringkali berulang kali cekcok, ya sering juga bertengkar dan sering sekali juga sudah didamaikan ya turut campur dari pihak RT setempat. Demikian. Oke, pada saat kejadian ini kan Pak, pelaku sempat dikurung ya. Apakah waktu saat penganiayaan terhadap kedua anak ini tidak ada orang lain lagi Pak selain bapak dan anak ini di rumah sampai tidak ada yang melerai begitu Pak? Ya, jadi informasi yang kami dapat juga keterangan dari pelaku ya menyatakan bahwa sebelum kejadian terjadi yang bersangkutan dikurung ya di ruang atas rumahnya yang berlantai 2, di mana dikurung kurang lebih selama 3 hari ya, di mana pada saat itu juga pelaku tidak mendapat makan. Nah, kemudian pelaku itu meminta tolong kepada dua anak ini yang menjadi korban untuk membelikan makanan di warung dan juga rokok. Namun karena pelaku ini tidak memiliki uang, pelaku ini menyuruh anaknya untuk berhutang. Nah, inilah yang membuat pelaku ini marah karena anaknya tidak menanggapi. Yang kedua orang korban ini tidak menanggapi dan tidak menggubris ya permintaan dari pelaku. Sehingga ketika tanggal 17 Mei dini hari, pelaku sudah tidak dikunci lagi di lantai 2 tersebut. Pelaku masih memiliki rasa kesal terhadap istri dan juga anak-anaknya ini. Yang dimana pada dini hari tersebut memang yang berada di rumah adalah hanya anak-anaknya. Karena kebetulan dari istrinya sendiri sedang bekerja, masih bekerja di luar. Ya, di suatu tempat rumah makan yang ada di Jakarta Utara. Nah, kemudian hanya ada kedua orang anak ini yang kemudian dijadikan sasaran emosi dari pelaku. Oke. Pelaku ini sebelumnya bekerja sebagai apa, Pak? Ya, jadi pelaku ini sebelum dia pengangguran seperti saat ini, dia sempat bekerja sebagai teknisi audio di suatu pertokoan di wilayah Cengkareng. Oke.
Baik, terakhir Pak, ancaman hukuman kepada pelaku sedikit saja. Apa ancaman yang jadi dikenakan kepada pelaku? hingga saat ini yang diterapkan kepada pelaku adalah Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, di mana ancaman hukumannya adalah maksimal 5 tahun yang bisa kita kenakan kepada pelaku. Demikian. Baik, terima kasih Kapolsek Tanjung Duren sudah bergabung bersama kami di sore hari di Ragam Perkara. Terima kasih banyak Bapak atas Terima kasih, Pak. informasinya berkaitan dengan kasus ayah aniaya anak.